Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada rekan-rekan komunitas internet marketing Kediri. Ada yang sudah lama, ada yang baru. Nanti ini wadahnya, kita tambah jaringan, tambah kenalan. Nanti diusahakan saling mengenal. Siapa tahu nanti rezekinya linknya apa? Teman sebelahnya. Makanya jangan sombong ya. Kenalan, ini mah kenalan sebelahnya tahu namanya, nanti hahe. Perkenalkan, nama saya Sigit, panggilan Sigit. Nama saya Sigit, panggilannya Sigit ya. Saya hari ini membawakan sebagai pemandu jalannya acara ini. Nanti acara dibagi dua sesi. Pertama nanti pemaparan, yang kedua nanti tanya jawab. Kita akhiri jam berapa mas? Sembarang. Ya, nanti tanya jawabnya lebih diperbanyak ya. Nanti disiapkan saja materi yang akan ditanyakan. Untuk slide-nya ini sudah di copy di grup, silahkan di download semua. Jadi dilihat-lihat dulu, nanti pertanyaannya disiapkan, begitu saja. Pemateri kali ini adalah Mas Suhu guru. Saya juga belajar pada beliau, Mas Rofiul Hadi. Beliau ownernya Kado Otak Unik. Itu yang kelihatan, yang nggak kelihatan nanti biar cerita banyak ya. Jadi yang kelihatan itu sebagai mas, sebagai portofolio kedoknya, padahal mainnya juga bawahnya ya. Nanti biar cerita. Beliau sudah lama terjun di dunia IM ini, jadi nanti bagi teman-teman yang baru memulai atau yang sudah memulai tapi tuh nggak omset atau omsetnya kok nggak bisa segede Mas Rofiul ya. Mas Rofiul itu kalau boleh saya cerita ya, ke rumahnya, nanti rumahnya kayak Indomaret gitu loh, nyetok barangnya buat online itu kayak Indomaret gitu loh, saking banyaknya. Kalau kita kan jualan paling satu ruang tamu dok ya. Dia kayak gudang gitu, tidurnya di mana gitu. Jadi saking banyaknya stoknya. Itu produk Cina semua mas. Nah, sama nggak kebangsaan mas, nanti jualan tenun ya. Ya, jadi beliau itu sudah lama, dulu pernah main AdSense juga, ribuan mas. Di Bennett berapa mas? Paling banyak berapa mas? 6.000, 600 juta mas. Ya begitu. Jadi main AdSense lama, terus main affiliate apa enggak tahu, nanti tanya saja. Banyak, satu bulan berapa juta itu bukan dari Kado Otak Unik ya, dari yang lainnya. Tidak panjang waktu, marilah kita ikuti pemaparan beliau. Mungkin nanti cerita dulu mas, untuk memotivasi teman-teman, baru kita masuk materi. Cerita pengalaman mulai awal, biar tahu. Ini ada yang baru banyak ini, begitu ya teman-teman. Ada apa mas? Baru ya. Keluar mas. Tidak mas, maksudnya keluar pesen minum gitu. Ya, itu aja teman-teman ya. Nanti sesi kedua tanya jawab. Setelah selesai slide-nya, mungkin slide-nya banyak mas, disingkat saja. Yang penting omset gede intinya. Itu aja. Marilah kita sambut pemateri kali ini, Mas Rofiul Hadi. Kepada beliau kita beli plus. Diri monggo. Kapan mohon mas, tangannya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan dulu, saya Rofiul Hadi. Saya jarang sekali ikut kopdar karena ya waktunya yang
kurang pas. Karena biasanya hari Sabtu, kalau saya biasanya hari Minggu. Jadi nama saya Rofil Hadi, saya rumahnya di Pare. Kalau mau mampir monggo, rumah saya di Perumahan Gajah Mada, UB6. Kemudian saya profesi saya full time internet marketing. Tiap hari, kalau sekarang saya cuma ngurusi apa? Duit. Gak pernah bukan duit mas, serius. Duitnya cuma lewat gitu aja, gak kelihatan duitnya. Ngurusi toko online, ya termasuk ngurusi anak juga. Terus kalau dulu saya awal masuk internet marketing itu jualan pulsa ya, jualan pulsa online, kemudian ada AdSense, kemudian dari AdSense ke Banned, lari ke Amazon, Amazon di Banned, lari ke eBay, eBay ke Banned. Nah, akhirnya dulu ikut kontes-kontes, terus sempat jadi raja kontes selama 1 tahun. Terus habis itu mikir apa sih earning di internet yang apa ya, istilahnya bukan stabil. Kalau stabil mungkin banyak, tapi yang kita bisa memastikan penghasilan kita sendiri itu tanpa harus di Banned atau tanpa harus apa takut misalnya kita earning udah banyak tahu-tahu di Banned atau apalah gitu. Misalnya kalau kita ya seperti teman-teman ketahui lah, ekosistem internet di negara kita kan kadang-kadang kalau habis naik tinggi langsung turun. Jadi fenomena seperti itu akhirnya saya milih toko online. Akhirnya toko online apa yang laku, akhirnya riset akhirnya terpilihlah produk itu. Akhirnya dari itu sekitar sudah 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu ya akhirnya banyak pengalaman, banyak suka dukanya, banyak yang apa ya, yang bisa saya peroleh lah. Nah, akhirnya nanti kita akan sharing di sini bersama-sama. Saya bukan yang paling ahli di sini, nanti kita sharing di sini, mungkin ada yang saya tidak tahu, nanti teman-teman yang lebih tahu juga bisa sharing di sini, kita berbagi informasi. Nah, materi yang akan saya bawakan di sini adalah mengenai BlackBerry Messenger Marketing atau istilah saja BBM Marketing. Jadi sekedar informasi kita lihat sebentar kenapa BlackBerry Marketing itu penting untuk kita pelajari. Jadi ada beberapa data yang ingin saya tampilkan di sini. Jadi ini data terbaru ya, Agustus 2014. Ada juga riset dari Nielsen, jadi BBM merajai aplikasi chat di Indonesia. Jadi khususnya di Indonesia, aplikasi chat yang paling populer masih dipegang oleh BlackBerry Messenger. Jadi BlackBerry Messenger masih apa ya, memiliki pengaruh untuk berkomunikasi. Jadi persentasenya bisa sampai 79%. Kemudian ada lagi survei dari Nusa Research, ini sampai 49% dari beberapa aplikasi messenger, mulai dari Yahoo Messenger, Skype, WhatsApp, WeChat, dan sebagainya. Kemudian dari Mark Plus, nah ini yang paling penting. Jadi ini yang apa? Saya duduk aja ya, tidak kelihatan. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan, yang memutuskan pembeli untuk membeli secara online. Jadi yang pertama adalah faktor harga. Faktor harga itu sangat penting karena customer yang online itu sangat mudah sekali mengakses situs-situs web kompetitor kita. Jadi mereka bisa membanding-bandingkan harga dengan cepat. Beda kalau dengan di pasar. Mungkin kalau kita di pasar, kita udah ketemu harganya, barangnya cocok, kita nggak mungkin lagi membanding-bandingkan harga dengan toko-toko yang lain. Mungkin karena kita capek ya jalan-jalan. Nah, beda dengan apa?
Kalau kita online, misalnya harganya, misalnya barangnya udah cocok nih, tapi harganya kok kelihatannya mahal. Hanya kita googling produk tersebut, cari harganya yang paling murah sampai bener-bener yang paling murah. Nah, jadi keputusan untuk membeli itu pertama dipengaruhi oleh harga, brand, promosi dan sebagainya. Kemudian yang menarik di sini adalah untuk kultur Indonesia. Online shop channelnya itu yang belakang kelihatan nggak ya? Kebanyakan paling besar melalui messenger group, termasuk BBM group, kemudian Line, WeChat dan sebagainya. Kemudian yang belanja melalui web itu persentasenya hanya sekitar 20%, sedangkan yang messenger group bisa sampai 27% lebih. Kemudian alasan kenapa membeli melalui messenger group itu karena mudah diakses. Karena seperti kita ketahui, kita masing-masing punya gadget masing-masing ya. Jadi mereka kadang-kadang cuma langganan internet hanya untuk gadgetnya, tapi untuk di rumah, untuk langganan PC kadang-kadang mereka nggak punya. Jadi kenapa mereka lebih melakukan transaksi melalui messenger? Ya karena yang tiap hari mereka pegang, yang tiap hari mereka yang buat teman tidur segala macam ya lewat gadget itu sendiri. Kemudian nah, 4 alasan kenapa Indonesia adalah pasar e-commerce yang paling membingungkan di dunia adalah karena sisi tradisional di Indonesia. Orang Indonesia tidak terbiasa melakukan order melalui shopping cart. Jadi mereka terbiasa melakukan order lewat SMS, lewat ya chatting itu dan sebagainya. Mereka tidak biasa melakukan order melalui shopping cart. Jadi sebenarnya ini peluang buat kita ya, karena brand-brand toko online yang terkenal seperti Lazada, kemudian Blibli.com, kemudian dan sebagainya, itu mereka hanya menggunakan channel shopping cart. Jadi kalau kita bisa menyediakan apa ya barang yang dimiliki oleh mereka, tapi kita menggunakan channel transaksi lewat messenger akan lebih bagus, karena kebanyakan pasar kita itu masih sangat tradisional. Orang lebih suka berbelanja melalui BlackBerry Messenger dan media sosial dibanding ib.com. Nah, seperti itu. Kemudian orang Indonesia itu terbiasa melakukan transaksi saat jam kantor. Mereka menggunakan akses internet di kantornya. Jadi kebanyakan memang kalau ya seperti saya pernah bahas dan saya dibully oleh teman-teman kantor saya yang kerja di kantor maksudnya. Jadi kebanyakan ordernya memang di kantor. Jadi kadang-kadang ada yang telepon nih pakai nomor 021 ya. Nah, itu udah pasti pakai nomor kantor pasti. Jadi untuk transaksi itu puncak waktunya memang benar jam 11 siang. Kebanyakan ya, mayoritas, tergantung produknya sih memang, tapi emang mayoritas jam 11 siang. Jadi peaknya untuk transaksi memang jam 11 jam 11 transaksi, jam 4 baru transfer, soalnya jam pulang kantor. Nah, kemudian mayoritas masyarakat Indonesia akses internet lewat perangkat mobile. Nah, ini yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Jadi misalnya kita punya website, ya websitenya harus bisa diakses secara bagus lewat mobile. Kemudian messengernya juga harus penuh, misalnya Line, WeChat, semuanya lah. Misalnya ada yang tanya, Mas bisa Pak ada line, ada akun lainnya enggak, ada akun WeChatnya enggak? Nah, kita harus layani. Nah, mungkin itu reviewnya dari saya. Nah, saya carikan dulu. Mungkin untuk menghormati yang punya hajat bisa pesan minum dulu sambil menunggu selatnya saya. Teman-teman pasti pesan ya, jangan pulang sebelum pesan. Nanti gak dipinjemin tempatnya. Saya mau materi sih. Aku wae lek.
Sebentar, laptopnya agak error, tak restart dulu. Ya. Sambil nunggu restart, silakan pesan. Silakan pesan. Dikasih materi bulannya
Strawberry ya? Langsung bayar Mas ya? Langsung bayar ya? Apa ini, Bu? Aku aja. Entah. Wah, ini siapa ini? Ini Mas Rob double. Ini versi dingin, versi tidak dingin. Sabar. Yang satu tak belikan sendiri tak bisa apa-apa. Oh, udah. Langsung bayar. Saya bayar. Boleh. Ini lah Bojon. Tolong disponsorkan. Ada lagi. Lempar weh. Dikelilingan bahan. Mari langsung aku. Rasane gak ono. Baik. Langsung saja ya. Ini durasinya mau berapa jam untuk presentasi? Singkat-singkat selesai. Yang penting. Nanti takutnya bosan nanti. Setengah jam? Bagaimana kesepakatannya? Ya boleh. Sama selesai. Oke. Jadi ini saya kasihkan previewnya ya. Jadi nanti kalau ada yang belum jelas nanti langsung saja ditanyakan. Jadi nanti biar tidak lupa. Atau kalau ada pertanyaan nanti dicatat aja dulu. Baik, kita langsung masuk ke materi BlackBerry Marketing. Jadi untuk tutorial ini saya waktu praktek menggunakan BlackBerry Davis 9220, operatornya AM3 dengan BlackBerry full service, kotak BBM-nya 1900 tanpa grup, broadcast message setiap hari dan sebagainya. Settingnya bahasa Inggris. Jadi ini kan nanti di sini ada gambarnya ya. Jadi kalau ada bahasa Inggrisnya karena settingnya memang bahasa Inggris. Untuk bab pertama
adalah ini. Jadi keunggulan BBM itu adalah kita bisa kirim pesan teks, chat, suara, gambar, video, telepon sepuasnya dengan tarif bulanan flat. Kemudian pengguna BBM ini sangat loyal. Loyal ini di sini adalah mereka sangat menyukai BBM itu. Waktu dulu sebelum BBM BlackBerry Messenger bisa lintas operator, pengguna BBM ini sangat beli BlackBerry hanya untuk bisa mengakses BBM. Tapi karena sekarang sudah bisa lintas platform, jadi mereka sangat loyal sekali. Kemudian fasilitas marketing di BBM lebih banyak. Kalau saya bandingkan dengan aplikasi chatting yang lain, aplikasi di BBM ini lebih banyak yang bisa kita manfaatkan. Kemudian ada lagi sosial media mini yang ada di BBM yang bisa kita manfaatkan juga, nanti kita bahas. Kemudian dengan adanya keterbukaan BBM ini bisa lintas platform. Jadi ini sebenarnya adalah keuntungan untuk kita untuk memperluas jaringan. Jadi yang membeli produk kita bukan hanya orang yang mempunyai BlackBerry saja, tapi yang punya Android dan e-gadget juga bisa, atau e-device. Keunggulan BBM adalah kebanyakan konsumen di Indonesia seperti tadi sudah saya jelaskan mengakses melalui smartphone, bukan lewat laptop. Kemudian keunggulan lainnya, kita tidak bersaing dengan brand besar seperti Lazada, Blibli, dan sebagainya, toko-toko online besar ya. Kelemahan BBM juga ada, yaitu jaringan kadang-kadang down, kadang-kadang lemot, kadang-kadang juga gangguan. Kemudian kapasitas kontaknya terbatas, jadi hanya 2000 tiap email. Kemudian QWERTY atau touch. Jadi kalau BlackBerry yang lama ya, itu kebanyakan masih pakai QWERTY. Kemudian sekarang ada yang Android, itu ada yang pakai touch. Tergantung preferensi kita sih. Kalau jempol kita emang lumayan kecil, kita pakai touch nggak apa-apa. Tapi kalau jempol kita agak besar, ya nanti keyboardnya yang dimodifikasi, bukan tangannya. Tapi untuk preferensi, kalau saya bisa sarankan QWERTY lebih baik karena mengurangi typo. Typo kalau misalnya chatting kita sangat banyak sekali ya, kita mau ketik cepat, nah, kalau kita pakai touch itu agak kadang-kadang selip ngetik atau gimana, jadi responnya mungkin agak lebih cepat pakai QWERTY. Kemudian, nah ini dilema juga. BBM yang kita pakai ini untuk jualan saja atau untuk pribadi saja. Jadi untuk branding sebenarnya BBM yang kita pakai adalah BBM untuk jualan saja. Nah, kalau kita menggunakan BBM pribadi untuk jualan, itu namanya nggak punya etika, jadi mengganggu teman-teman kita. Jadi misalnya kita punya BBM nih, BBM-nya buat teman-teman kampus kita. Nah, kita jualan sama teman-teman kampus kita, ya nggak apa-apa sih sebenarnya jualan sama teman-teman kampus. Tapi kalau teman-teman kampus kita nggak seneng kan, akhirnya kita jadi teman-temannya jadi ilfil kan. Teman-teman kita, kita maunya nge-add BBM situ buat say hi, misalnya malah di prospek. Jadi kan ilfilnya di situ. Jadi BBM pribadi buat jualan tuh temen yang ilfil, BBM jualan juga seperti itu. Kadang-kadang kalau kita jualan di BBM terus kita nulis status, aduh panas banget nih, nggak cocok juga. Wong kita kan ini jualan produk di BBM tapi kok malah curhat. Nah, di Android memungkinkan untuk menginstal aplikasi BBM lebih dari satu. Jadi sekarang sudah gadget sudah berkembang, memori, RAM, kemudian prosesor segala macam, artinya memungkinkan kita untuk bisa menginstal lebih dari satu BBM. Jadi kalau sudah ada kemampuan untuk ini, ya nggak ada alasan lagi untuk kita untuk menggunakan BBM pribadi untuk jualan atau menggunakan BBM jualan untuk kepentingan pribadi. Jadi dipisah-pisah. File APK-nya ada banyak. Kalau teman-teman mau di googling banyak sekali. APK-nya mulai BBM 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada semua. Sampai 5. Yang satu kan sudah default ya dari Play Store, Google Play Store. Tapi kelemahannya BBM ini butuh memori yang besar. Jadi cukup membuat lemot
kalau misalnya kita install terlalu banyak. Kemudian memilih handset. Jadi ada pilihan BlackBerry, Android, dan iOS. Untuk saran menggunakan Android yang murah. Jadi kalau misalnya kita terhambat dengan modal ya, atau misalnya kita pengen jualan, memulai jualan menggunakan BBM, tapi kita terkendala misalnya nggak bisa beli BlackBerry, kita beli saja Android Cina lah, yang murah lah. Sekarang sudah banyak ya. Cuma mungkin nanti kendalanya pada memorinya nanti cari yang kalau bisa 1 mega lah, jangan yang 512. Kalau 512, ya 1 giga. Kalau 512 mega kan ini lemot. Nah, bisa pakai Android Cina. Kemudian memilih paket BlackBerry. Kalau pengguna BlackBerry sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya kita satu BlackBerry itu kita gunakan untuk WhatsApp, email dan segala macam, kita harus langganan full service. Tapi kalau kita ingin BBM saja ya langganan paket BB saja. Kemudian untuk koneksi operator BBM itu terkenal sangat lambat. Jadi teman-teman harus siapkan koneksi cadangan. Jadi koneksi cadangan di sini misalnya speedy rumah dibuat WiFi. Nah nanti BB-nya disambungkan ke WiFi di rumah bisa. Itu nanti bisa untuk backup koneksi. Kemudian untuk pengguna non BlackBerry misalnya Android dan sebagainya ini malah lebih mudah. Cukup langganan internet unlimited sudah cukup. Kemudian, nah ini mulai praktek ya, membuat nama profil. Anda bisa menggunakan nama profil sesuka Anda. Gunakan nama yang elegan, nama yang mencerminkan usaha atau produk Anda. Tulis di nama profil Anda, jangan ditulis Cikaciut gitu ya, jangan buat jualan. Kalau Anda mau buat BBM pribadi nggak masalah, tapi kalau buat jualan ya tuliskan nama produk Anda misalnya, atau nama website, nama Instagram, nama Twitter dan sebagainya di nama profil. Nah, nama profil itu juga menentukan apakah BBM kita itu memiliki kredibilitas, meyakinkan atau tidak, pantas untuk di-add atau tidak. Jadi nama profil ini sangat menentukan untuk pertama kalinya serius atau tidaknya. Caranya ini di BBM ya, mungkin teman-teman sudah sangat ahli sekali untuk ini, mengganti dengan display name ya, yang di atas ini ya. Display ini bisa teman-teman ganti sesuka hati. Nah, tulis di sini sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, ini contoh yang bagus ya. Foto contoh yang bagus, jelas, singkat, dan yang paling terutama adalah bisa di-search. Terkadang kalau anak-anak alay itu menulis nama profil pakai karakter itu ya, saya juga nggak tahu itu namanya apa ya, yang alay-alay gitu, yang pakai karakter payung, kemudian logo rumah sakit atau apa gitu. Nah itu susah kalau di search. Jadi misalnya gini, tadi kasusnya saya udah nge-add Mas Sigit nih, kain tenun bandar ya itulah. Kemudian saya nggak butuh sekarang, tapi saya butuhnya waktu lebaran nanti. Nah misalnya Mas Sigit tulis di nama profilnya Sigit J, tapi tulisannya bukan pakai S itu ya, pakai nama Z. Yang Z-nya tahu ya, kalau yang anak-anak lain nulis nama profil. Nah saya waktu nge-search di BBM kontak itu ya, saya tulis Sigit. Loh, kok nggak ketemu nama Sigit? Akhirnya saya nggak jadi order. Nah di situ pentingnya untuk menulis dengan EYD, ejaan yang disempurnakan, ejaan ya bahasa Indonesia biasa lah, nggak usah aneh-aneh. Ya, yang perlu ditulis di sini adalah nama tokonya lah, misalnya, kemudian nomor HP. Kenapa nomor HP? Ya, mentok-mentoknya kalau BBM kita pending, BBM kita lagi trouble atau kita kehabisan paket, orang bisa kontak kita lewat SMS atau call kita lewat nomor HP. Jadi nomor HP itu paling tidak dicantumkan di nama profil. Jadi untuk alternatif kontak kita, nama Twitter juga bisa, kemudian Instagram juga bisa, Facebook juga bisa. Jadi ya terserah kita preferensinya orang mengontak kita lewat apa. Nah ini yang saya maksud. Karakternya seperti ini. Jadi orang kalau ngetik seperti Lina itu ya, nah itu susah. Kalau di-search nggak bisa.
Kemudian mengubah foto profil. Foto bisa menjelaskan segalanya. Foto dulu baru status. Nah, maksudnya di sini adalah foto yang kita pajang di profil itu kita terangkan di status. Jadi ada nama profil, ada foto profil, ada status. Jadi foto itu kita pasang adalah misalnya foto produk kita ya. Nah, kemudian untuk memperkenalkan ini produk apa, kita terangkan di status. Gunakan foto yang tidak terlalu besar ukuran filenya. Kadang-kadang kalau kita ngambil pakai kamera digital kan ukurannya masih 2000 kali 3000 ya. Itu kalau kita masukkan di BB mungkin bisa, tapi waktu kita update di profile itu nggak bisa di zoom out atau nggak bisa di zoom in. Nah, itu kita edit dulu. Jadi gunakan ukuran foto yang tidak terlalu besar. Kemudian gunakan foto zoom. Foto zoom di sini kegunaannya karena gadget itu kan kecil ya, jadi yang kelihatan cuma thumbnailnya. Jadi kalau kita hanya kelihatan thumbnailnya, kalau bisa produknya yang zoom, yang lebih dekat. Misalnya kita, ya benar, misalnya kita jualan baju muslim misalnya. Mungkin maksudnya benar ya, baju muslimnya misalnya ada 7 warna itu ditampilkan dalam satu foto. Tapi kalau kita lihat thumbnailnya, itu foto gambarnya itu terlalu kecil. Jadi kalau bisa satu gambar, nah nanti di statusnya diterangkan tersedia warna A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya ini produknya namanya anti degur. Anti degur itu kecil sekali. Seperti ini ya. Dipasangnya di hidung. Kalau di zoom nggak kelihatan. Apalagi tampak seluruh badan malah nggak kelihatan. Jadi harus di zoom. Nah, kalau bisa ada produknya. Misalnya ini kan ditancapkan di hidung ya. Nah, ini ada bentuk barangnya di sampingnya. Nah, ini teman-teman harus bisa sebisa mungkin mengedit gambarnya. Nah, kemudian diterangkan di status ini alat anti dengkur. Nah, harganya berapa? Kenapa ditulis harga? Nah, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, foto yang baik seperti ini. Nah, ini seperti yang tadi saya maksud. Nah, ini misalnya kalau kita jualan baju ya, ya misalnya kalau ada 7 warna ya jangan 7 warna dicatatkan dalam satu foto. Jadi cukup satu saja. Nah, dijelaskan nanti di statusnya atau nanti di chattingnya. Nah, foto yang kurang bagus seperti ini. Misalnya seperti ini dompet, kemudian terlalu kecil seperti ini juga bisa, banyak nanti. Kemudian untuk status BBM, update status sesuai dengan foto profil Anda. Jadi status itu menerangkan foto profil yang Anda cantumkan, harus singkat, informatif dan jelas. Cukup satu baris. Jadi kenapa cukup satu baris? Karena saya nggak ada contohnya, cuma satu baris ini seperti ini. Kalau misalnya kita nulis status di BB ya, di BBM, yang terbaca hanya satu baris, nggak sampai full satu baris. Ini ya. Nah, teman-teman harus bisa memaksimalkan agar informasi yang teman-teman ingin sampaikan itu terbaca dalam satu baris. Satu baris ini saja. Nggak usah terlalu panjang. Misalnya ada ya banyaklah teman-teman lebih berpengalaman ya. Nanti yang paling penting sebenarnya adalah harga. Nama produk, harga, udah itu aja. Kenapa harga? Untuk mengurangi orang bertanya. Biasanya yang paling ditanyakan ada pilihan warna apa saja, harganya berapa, kemudian ya kebanyakan sih itu sih, harganya, pilihan warna dan sebagainya, ukuran juga bisa. Jadi agar orang, kalau yang chat sedikit nggak masalah, tapi kalau yang chat ada puluhan, mungkin teman-teman akan repot menjawab satu persatu. Mas, ini harganya berapa? 1, 2, 3, sampai 10, 20. Nah, waktu teman-teman akan habis untuk menjawab pertanyaan harga. Padahal bisa teman-teman cantumkan di profil, di nama status, di status BBM. Nah, misalnya seperti ini tadi.
Nah misalnya ini contoh yang bagus, flash disk Mickey unyu-unyu, nah, misalnya seperti ini, gambarnya juga jelas flash disknya. Nah ini contoh status yang buruk. Mungkin maksudnya bagus ya, maksudnya didetailkan, misalnya sale, black, white, dress, polka dan sebagainya, ukuran, sebagainya macam. Ya maksudnya mungkin bagus, tapi orang hanya membaca satu baris di atasannya saja, sale, black, segala macam. Ya misalnya kalau teman-teman memang pilihan produknya banyak, ya ditulis saja minat PM atau ini nama produknya apa, koma minat PM, gitu saja. Kemudian menyiapkan foto produk, ambil foto terbaik, cahaya dan komposisi bagus. Nah ini yang kita harus latih ya. Soalnya kadang-kadang ya kita emang perlu belajar juga fotografi. Jadi kalau produk kita tidak bisa kita foto produknya itu tidak bisa kita download ya. Kalau saya kebanyakan emang foto produknya download. Tapi kalau foto kita kebetulan nggak ada di internet, ya terpaksa harus foto sendiri. Nah, foto sendiri itu juga memerlukan ilmu pencahayaan, kemudian komposisi segala macam. Jadi biar orang tertarik untuk membeli. Kemudian ganti dengan format, nama, strip, harga. Kenapa harus dibuat format seperti ini? Karena kadang-kadang gini, kadang-kadang orang yang ada di BBM kita ini ingin menawarkan produk kita kepada orang lain. Atau kadang-kadang kalau produk kita produk kita banyak, kita lupa harganya. Kita tinggal lihat nama produknya. Oh harganya 67.000 yang ini, yang ukuran L. Beras Sport Korea Pink 80.000. Jadi enak. Ini juga memudahkan kita waktu foto di BBM Group. Kalau kita sudah menyediakan format gambar seperti ini langsung otomatis ada keterangannya di bawah. Di BBM Group pasti beras Sport Korea Pink sama harganya sekalian. Jadi ini fungsinya ya pertama untuk agar kita tidak lupa harganya. Kadang-kadang kalau produk kita banyak kita lupa harganya. Kemudian yang kedua memudahkan kita kalau mengirimkan gambar produk ke reseller kita sudah sama harganya sekalian. Jadi nggak perlu bertanya. Nah kemudian foto itu sendiri menggambarkan 1000 kata, jadi nggak usah terlalu diterangkan, dengan satu foto itu sudah menjelaskan semuanya. Nah ini caranya, detailnya. Jadi seperti ini, kalkulator emot, earphone, perlusin, JPG, jam digital, pink muda dan sebagainya. Jadi seperti ini format filenya. Jadi ini sudah di-add di grup. Ini di foto di grup. Nah cara rename-nya seperti ini. Nanti teman-teman bisa download di slide. Kemudian yang jangan dilakukan dan yang harus dilakukan seperti di Facebook, setiap Anda update foto dan status, maka teman-teman BBM Anda akan tahu. Kalau di BlackBerry itu namanya recent update, kalau di Android namanya feed. Jadi kalau kita ada update apa saja lah, nama profil segala macam, nama produk, foto segala macam, itu nanti teman-teman kita akan tahu notifikasinya. Kemudian mereka akan menanyakan lebih detail tentang produk di foto Anda. Kemudian ubah foto dan status BBM jika yang mengajak chat sudah sedikit. Jadi kalau kita sudah nganggur gitu ya, misalnya kita tinggal update foto profil kita, jadi nanti biar ada orang yang melihat produk kita. Jangan menggunakan nama alay, jangan gunakan karakter selain huruf dan angka. Pahami betul produknya, jangan sampai Anda tidak tahu apa-apa tentang produknya. Jadi ini masalah buat misalnya dropshipper atau reseller. Jadi kalau itu juga berlaku juga untuk kita, misalnya kita sebagai ownernya ya, kita harus bisa ngasih knowledge produk kepada reseller kita atau dropshipper kita. Produknya harus jelas. Jadi jangan sampai kita tidak mengetahui produknya. Jadi misalnya kalau kita jualan baju ya harus tahu kainnya seperti apa. Misalnya kalau ditanya, Mas kainnya panas atau tidak dipakai. Kalau misalnya dipakai untuk anak, nanti molor atau tidak, seperti itu. Kemudian promosi menggunakan profil BBM.
profil BBM menggunakan nama yang tadi seperti sudah saya sebutkan, nama brand, misalnya kita jualan produk apa, brandnya apa, kemudian toko, produk, website bisa cantumkan nomor HP, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Nah ini tujuannya agar mudah di-search di konten. Foto profil menggunakan produk, gunakan foto produk yang selalu berbeda, cari foto produk yang eye-catching dan menarik, dan gambarnya jangan terlalu kecil. Ini sudah saya bahas tadi. Jadi tujuannya menggunakan status produk harga tadi adalah mengurangi chat yang tidak penting, harganya berapa, ready stock atau tidak, ini warnanya apa saja, dan sebagainya. Nah, frekuensi mengganti profil yang tepat, ganti foto dan status secara rutin antara 2 sampai 5 kali sehari. Jeda pergantian 2 sampai 4 jam. Setiap ganti profil, ukur berapa chat yang masuk. Jika chat mulai sepi, ganti foto dan status. Untuk yang paling ekstrim, saya pernah mencoba kemarin 10 menit sekali saya ganti profil. Jadi mungkin karena apa ya, saking nganggurnya ya, saya coba, ya ternyata memang ada. Tapi mungkin ada juga kelemahannya kalau kita terlalu sering mengganti foto. Kadang-kadang karena server BBM itu lambat ya, foto di profil di BBM kita sudah ganti, di sana mungkin belum ganti, tapi statusnya mungkin sudah berubah. Jadi ini frekuensi yang paling yang paling ideal lah, jeda pergantiannya. Nah ini tadi saya sebutkan foto profil sering lambat tidak berganti. Nah itu masalah di server BBM. Nah itu kita tidak bisa ngapa-ngapain ya, kita cuma bisa menunggu saja. Nah ini tadi yang saya sebutkan, setiap kita update foto status, nah kontak BBM kita itu akan tahu perubahannya. Jadi mereka akan tahu produk kita. Nah ini grup BBM. Mirip dengan grup di Facebook. Setiap kita update foto dan chat di grup, semua anggota mendapatkan notifikasi. Jadi fitur utama yang dipakai adalah share foto produk. Jadi tiap kita share, jadi seperti apa ya, seperti katalog lah istilahnya. Setiap kita upload foto ke grup, maka semua anggota grup akan mendapatkan notifikasi. Nah tiap grup dibatasi maksimal 30 anggota. Nah, create grup seperti ini teknisnya. Nah, ini cara menambahkannya. Nah, biasanya untuk prakteknya saya hanya menggunakan grup BBM untuk reseller saja. Kenapa reseller? Karena reseller ini yang sering repeat order. Kalau orang hanya ingin lihat-lihat katalog saja, saya tidak pernah add ke grup. Karena hanya ya menu-menuin grup saja, karena ya itu tadi, karena grup maksimal hanya 30. Kalau sudah 30 harus nambah grup lagi. Dan upload fotonya di grup ya seperti kita ketahui ya aman, capek kan, add satu-satu. Ini cara share picture-nya. Nah ini caption-nya. Jadi kalau kita upload fotonya ya, foto dengan format file yang sudah diubah tadi ya, itu langsung captionnya seperti ini, Lampung Minion 90.000 misalnya. Jadi langsung keluar captionnya sendiri. Kemudian jangan lupa klik favorit. Kalau tidak diklik favorit nanti fotonya hilang. Jadi kalau kita klik favorit atau lupa, itu fotonya bisa hilang sendiri. Kalau diklik tag as favorit, nah fotonya itu bisa bertahan sekitar 30 hari kalau tidak salah. Kelebihan, tidak harus kirim gambar profil ke semua orang. Semua anggota grup mendapatkan notifikasi. Dan karena jumlah anggota yang dibatasi, Anda bisa fokuskan penggunaannya hanya pada pembeli reseller atau grosir, atau yang sudah langganan. Jadi yang sudah langganan saja. Kalau yang cuma ngecer gitu ya nggak usah di grup lah. Kekurangannya adalah memakan resource yang besar, bisa memperlambat kerja BlackBerry Anda. Apalagi kalau memorinya 512. Nah itu kalau nambah grup itu saja, satu saja itu sudah bolak-balik hang, bolak-balik restart. Kapasitasnya yang terbatas. Kemudian gambar yang sudah di-share kadang-kadang bisa hilang sendiri. Jadi harus diklik tag as favorit.
invite kontak yang memang meminta di-add masuk grup. Jangan kita add kontak sembarangan. Jadi kadang-kadang kita langsung select all. Bikin grup, langsung klik select all, semuanya di-add. Misalnya ada 700, ya 700 diundang masuk grup. Nah nanti ada, kan cuma 30. Nah sisanya kan nggak bisa masuk, itu biasanya